Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Rabu 11 November 2020. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dan menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan makna terima kasih dan syukur. Injil pada hari ini menceritakan bahwa ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan minta untuk ditahirkan atau disembuhkan. Yesus menyembuhkan ke-10 orang yang menderita penyakit kusta ini. Akan tetapi dalam perjalanan, ternyata hanya ada 1 orang dari antara 10 orang yang telah sembuh dari penyakit kusta tadi datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan terima kasih. Apa yang mau saya katakan ialah bahwa dalam kehidupan setiap hari banyak peristiwa yang telah kita alami, baik peristiwa yang menggembirakan maupun peristiwa duka dan kesedihan. Pada saat kita menerima berkat yang tak berkesudahan dari Tuhan Allah setiap hari, satu pertanyaan yang hendak saya lontarkan, adakah sikap syukur dan terima kasih yang kita haturkan? Contoh sederhananya ketika kita mendapat rezeki misalnya melalui pekerjaan setiap hari, adakah kita hadirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah? Adakah kita mau meluangkan waktu untuk mengungkapkan perasaan terima kasih ini di dalam doa? Pengalaman dari 10 orang kusta tadi, di mana hanya ada 1 orang yang sadar akan kemurahan Allah yang telah ia terima dalam hidupnya, sehingga ia mampu berterima kasih dan mengucap syukur. Bahkan diceritakan dengan amat dramatis dalam Injil tadi, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Terkadang kita baru ingat Tuhan kalau hidup kita diambang kesusahan. Pada saat kita merasa hidup kita bahagia, hidup kita gembira, pekerjaan kita serba lancar, tantangan atau godaan, kecenderungan untuk lupa akan Tuhan semakin besar. Sebaliknya ketika kita mengalami peristiwa yang sulit, entah itu sakit dan penyakit maupun peristiwa duka lainnya, sangat mudah bagi kita untuk mencari Tuhan. Maka dalam permenungan pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, para sahabat sekalian, untuk melihat makna yang terdalam dari syukur dan terima kasih. Menurut saya, kedua kata ini
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di mana ada rasa syukur, di situ artinya kita mampu menjadi pribadi yang tahu berterima kasih akan setiap kemurahan hati Allah yang boleh kita alami. Seperti seorang yang menderita penyakit kusta yang telah tahir dan disembuhkan oleh Yesus. Ia sungguh mampu mensyukuri rahmat kesembuhan ini yang telah terjadi di dalam hidupnya secara cuma-cuma. Saya rasa dia tidak membayar sepeser pun kepada Yesus. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meminta bayaran apapun dari kita selain rasa syukur dan terima kasih yang kita haturkan di dalam doa. Sikap dari ke-9 orang penyakit kusta tadi yang tidak kembali dan mengucap syukur tentu juga pernah kita alami dalam kehidupan ini, baik kita sadari maupun tidak. Kecenderungan untuk senantiasa merasa bahwa kesuksesan yang kita raih adalah semata-mata hasil jerih payah usaha kita sendiri. Ini menjadi tantangan dalam pesiaran hidup kita sebagai orang yang beriman. Maka untuk mengatasi ini semua butuh kepekaan hati, kemampuan untuk melihat sejauh mana rahmat Tuhan Allah bekerja di dalam hidup kita. Karena saya yakin dan percaya sebagai orang yang beriman, kita harus mampu berani mengatakan, tanpa Tuhan Allah kita bukanlah siapa-siapa. Kehebatan yang kita miliki semata-mata kemurahan hati Tuhan Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk menelisik hati kita. Sudahkah kita membiasakan hari-hari hidup kita di dalam rasa syukur yang tiada henti? Melalui sikap yang senantiasa bersyukur, kita diingatkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita telah dicukupi oleh Tuhan Allah. Apabila hidup kita hanya mengandalkan ego, ambisi, bekerja dengan segiat mungkin, misalnya mencari pundi-pundi rupiah, banting tulang di sana sini, akan tetapi kita tidak pernah mendasari itu semua pada rasa syukur, maka semua akan menjadi sia-sia. Karena orang yang tidak pernah bersyukur di dalam hidupnya, ia akan senantiasa merasa berkekurangan, tidak pernah merasa berkecukupan dalam setiap langkah kehidupannya. Semoga melalui permenungan ini kita sungguh mampu merefleksikannya dan membawa hidup kita pada sikap syukur dan terima kasih yang semakin mendalam. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.